Oke, sudah. Oh, ya, ya udah nggak apa-apa. Itu suaranya itu kecil. Suara laptopnya kecil. Masih ya? Udah biar nggak apa-apa. Oke, biar kayaknya dari atas. Oke. Pada pagi hari ini Bidang Hukum Internasional akan menyelenggarakan sidang skripsi bidang hukum internasional pada Jumat 20 Juni 2025 dengan saudara Uji Azhara Marsudana dengan NIM 111880108 dengan deskripsi perlindungan hukum pekerja migran dalam perjanjian kerja berdasarkan International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of their Families dengan pembimbing pertama Ibu Dr. Hajat Fajohan SHMH dan pembimbing kedua Afandi Sitamala SHMH. Pertama-tama terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah bersedia hadir secara langsung. Bapak Anom Surya Anom verifikasi ada UAS di Pakupaten Banyumas dan akan mengambil rapor anaknya begitu. Nanti kalau dimungkinkan join, kalau nggak dimungkinkan beliau berisi kalau sudah quorum. Oke, sebelum kita buka, Ibu bukan dengan tambahkan. Oke, Ibu Hera mungkin ada yang ingin tambahkan Ibu. Oke, Marcel, tolong fokus dengan paparannya masa 15 menit untuk memaparkan intinya saja. Coba disampaikan secara baik pada masing-masing tema. Marilah kita buka bersama-sama sidang skripsi pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Marcel disiapkan. Saya sudah share screen ya, Pak? Oh, sebentar. Oh, nggak apa-apa. Soalnya maksudnya yang Iya sih. Oke. Berarti saya stop share aja ya? iya, iya, Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga saya kembali mendapatkan kesempatan untuk melakukan sidang skripsi pada pagi hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan hormat sebesar-besarnya kepada Ibu Eva Johan dan juga kepada Bapak Afandi Sitamali dan juga Ibu Hera Susanti dan juga kepada Bapak Surya Anom pada kesempatannya dan juga Bapak Ibu yang telah hadir di pagi hari ini. Seperti pada seminar proposal di waktu lalu, saya menyampaikan kerangka pemikiran yang diramu menjadi sebuah proposal skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Diaspora Indonesia. Namun melalui beberapa bimbingan dan juga konsultasi bersama dengan Ibu Eva dan juga kepada Bapak Afandi, akhirnya kita mengacu kepada istilah yang digunakan dari konvensi internasional yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu pekerja migran. Dan dalam kali ini judulnya yaitu Perlindungan Hukum Pekerja Migran dalam Perjanjian Kerja berdasarkan International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of their Families.
Dan pada kali ini saya akan memaparkan topik dan juga studi kasus pada PT Gunbuster Nickel Industry atau yang biasa disebut dengan PT GNI dan juga beberapa PT smelter nikel yang ekspansi di Indonesia, yaitu ada VDNI dan juga ada Obsidian Stainless Steel OSS dan juga NNI. Sebelumnya izin mohon maaf jika di dalam presentasinya atau PowerPoint-nya tidak sedetail dari apa yang akan saya paparkan secara lisan. Dalam pemaknaannya, kalau kita mengambil dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diambil istilahnya adalah tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing itu memiliki sebuah definisi warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa kerja dan terlibat dalam kegiatan ketenagakerjaan sesuai dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan definisi yang terdapat dalam International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families mengatakan bahwa pekerja migran adalah seseorang yang akan tengah atau telah melakukan aktivitas yang dibayar di suatu negara di mana ia bukan merupakan warga negara. Dan pada kali ini judulnya yaitu perlindungan hukum. Maka perlindungan hukum sendiri menurut dari Philippus M. Hanjon merupakan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Yang dalam hal ini perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu preventif dan juga represif. Dan mengutip dari kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu salah satu perusahaan atau industri baja terbesar di Tiongkok yang bernama Jiangsu Delong Nickel Industry berekspansi di Indonesia dengan PT VDNI atau Virtu Dragon Nickel Industry, PT Obsidian Stainless Steel, dan juga PT Gunbuster Nickel Industry. Dan dalam beberapa perusahaan tersebut menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja atau pekerja lokal ataupun pekerja migran yang didatangkan dari Tiongkok ataupun Cina. Yang diharapkan dalam hal ini untuk dapat membawa manfaat bagi kedua belah pihak dalam perjanjian kerja. Namun alih-alih membawa manfaat, PT GNI didapati memiliki rentetan kasus berupa pelanggaran. Dalam praktiknya, terutama di PT GNI Gunbuster Nickel Industry, masih jauh dari kata ideal. Telah terjadi banyak pelanggaran antara lain kesewenang-wenangan dalam pengupahan, baik terhadap pekerja lokal maupun pekerja migran. Dan yang terjadi di PT VDNI atau Virtu Dragon Nickel Industry yaitu penahanan paspor setelah masa kontrak telah selesai, sehingga para pekerja yang merupakan pekerja imigran kesulitan kembali ke negaranya. Dan juga potongan gaji yang tidak wajar saat pekerja mengambil cuti ataupun izin. Dalam contoh kasusnya, para pekerja yang lembur tidak dibayarkan secara utuh. Sementara pekerja yang mengambil libur secara 6 hari dari jatah cuti tahunannya dipotong sebesar Rp200.000 per hari. Dan para pekerja tidak masuk karena sakit dan juga tidak mendapatkan tunjangan keahlian sebesar Rp600.000. Dan lucunya perusahaan GNI menganggap pemotongan upah ini tidak ada unsur kesengajaan, melainkan karena kesalahan teknis. Dan yang paling fatal adalah buruknya sistem keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, yang berujung kepada banyaknya kecelakaan bahkan kematian. Pada tanggal 22 September 2004, Indonesia telah menandatangani International Convention of the Protection on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Family. Yang dalam hal ini juga menyetujui resolusi Majelis Umum PBB 45-158 pada tanggal 18 Desember 1990, di mana negara pihak pada konvenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam konvenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan, atau sosial, kekayaan kelahiran, atau status lainnya. Namun dalam praktiknya, yang seperti kasus yang terjadi di PT GNI dan beberapa smelter nikel yang terdapat di beberapa wilayah di Indonesia, praktik tersebut serupa dengan perbudakan. Atau perbudakan yang bisa dikatakan sebuah tindakan untuk menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak dapat menolak
suatu pekerjaan yang secara melawan hukum dan diperintahkan dari orang lain atau oleh orang lain itu kepadanya, meskipun atau walaupun orang tersebut tidak menghendaki, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan pada fakta lapangannya, pada tanggal 14 Januari 2023 terjadi kerusuhan di pabrik PT GNI yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia, yaitu 1 pekerja asing dan 2 pekerja lokal. Dan kerusuhan ini dipicu oleh aksi mogok kerja buruh lokal yang memprotes ketidakadilan upah dan buruknya K3 yang tidak diikuti oleh pekerja migran. Akhirnya kericuhan itu terjadi dan menorehkan kembali sebuah kecacatan dari PT GNI. Dan jika dilihat dari data kecelakaan kerja rentang tahun 2020 hingga 2022, tercatat setidaknya lebih dari 5 peristiwa besar yang menyebabkan kematian pekerja, baik lokal maupun asing. Dan dalam hal ini menjadi cerminan dari lemahnya pengawasan dan tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan tenaga kerjanya. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi internasional dan juga Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi pekerja migran seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing, Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 dan juga beberapa sejumlah undang-undang lainnya yang mencakup HAM, keimigrasian hingga perlindungan sosial. Dan perlindungan hak pekerja migran dan anggota keluarganya, menurut dari implementasi studi kasus yang saya angkat, masih sangat lemah. Sebagai bukti, laporan wajib ke PBB yang seharusnya dikirimkan sejak tahun 2013, baru dilakukan pada tahun 2017 pada pertengahan masa periode Presiden Joko Widodo. Dan analisis permasalahan dari saya disimpulkan bahwa ketimpangan dalam perlindungan hukum, khususnya antara pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan pekerja migran asing yang bekerja di Indonesia. Yang menjadi sorotannya adalah minimnya perlindungan preventif dan represif, serta lemahnya pengawasan internal. Dan dalam hal ini, sejak terjadi kericuhan antara pekerja lokal dan juga pekerja migran, dari pihak instansi terkait hanya melakukan penangkapan terhadap 8 buruh yang diduga sebagai provokator dari kericuhan tersebut. Alih-alih menyelesaikan masalah apa yang terjadi dalam K3 dan juga pengupahan yang tidak fair yang dilakukan oleh PT GNI, namun instansi kepolisian sesuai dengan pernyataan ex-Kapolri Listio Sigit Prabowo bahwa hal ini, kericuhan ini disebabkan oleh provokator yang berasal dari pekerja lokal itu sendiri. Dan untuk itu, hukum nasional sepertinya perlu disinkronkan dengan konvensi internasional secara konkret. Dengan membentuk mungkin Dewan Pengawas Independen untuk pekerja migran, sehingga pekerja migran ataupun investor diberikan sebuah jaminan dan juga sebuah sifat aman untuk melakukan transaksi ataupun melakukan sebuah bisnis di Indonesia. Dan negara harus menjamin bahwa setiap pekerja tanpa memandang asal kewarganegaraan mendapat perlindungan yang adil, tidak diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dan juga uh, mengacu dari konvensi internasional yang saya singkat sebagai ICRMW 1990. Dan perlindungan terhadap pekerja migran juga adalah cermin dari kemanusiaan dan keadilan sosial. Sesuai dengan keadilan bermartabat di mana memanusiakan manusia, pada hal ini baik warga negara sendiri ataupun pekerja migran ataupun warga negara asing yang sedang melakukan sebuah kegiatan yang dibayar di negara Indonesia harusnya mendapatkan perlindungan secara utuh dan tanpa dibeda-bedakan melalui ras ataupun asal, agama, etnik, kelompok, dan sebagainya. Dan itu mohon izin saya kembalikan kepada dosen penguji. Oke. Sekarang dosen ini diuji, dan ini Insya Allah.
Di sini uh, dimohon kesediaannya kepada Ibu Dr. Haja Eva Johan SMH. Di sini ada sedikit miss begitu karena Pak Suryanom tidak bisa jadi penelaah pertama, jadi naik Bu Eva walaupun sebagai pembimbing pertamanya juga. Dimohon kesediaannya untuk menelaah Ibu Eva. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ya, itu juga yang saya tanyakan sebenarnya. Saya menjadi penelaah pertama, padahal saya juga memilih. Jadi memang secara administrasi mungkin tidak bisa. Jadi secara administrasi untuk jadi penelaah pertama itu harus minimum doktor atau doktor rektor kepala. Kalau S2 dia harus rektor kepala. Kalau dokter rektor boleh. Jadi yang di bawahnya nggak bisa naik jadi penguji pertama. Walaupun by sistem Siakam itu sebenarnya secara urutan berubah. Urutannya tetap pembimbing pertama. Pembimbing pertama, pembimbing 1, pembimbing 2, baru pengujinya 2, 3, dan 4. Tapi mekanisme ajuan SK itu belum berubah seperti yang di Siakam. Kalau Ibu login di akun Siakam. Jadi kalau di akun Siakam itu jadi Bu Eva, saya, Pak Surya, baru Bu Hera. Tapi di SK yang dibagikan dan saya kirimkan via email pakai format yang lama dan requirement yang lama. Jadi Pak Surya nggak bisa. Oke, ya, jadi terima kasih atas penjelasannya. Pertama kali gimana Marcel rasanya ini mau diuji hari ini? Semoga Marcel bisa menjelaskan apa yang sudah Marcel tulis ya, dan Marcel usahakan sekitar berapa bulan? 2 bulan mungkin ya, kurang dari 3 bulanan kurang lebih ya. Semoga Marcel bisa menjelaskannya dengan baik. Karena di sini kapasitas ibu bukan sebagai pembimbing, tetapi penelaah. Artinya ibu harus menguji apa yang Marcel tulis di sini. Okay. Walaupun sebagian besar ya tentu ibu sudah mengetahui arahnya kemana. Kebetulan juga pembimbing 1, jadi udah kayak jawab sendiri nih sebenarnya. Oke, yang pertama ternyata beberapa hal masih ada yang skip juga. Marcel, silakan lihat di judul. Kamu punya ini kan? Ya, skripsinya. Jadi kalau kita lihat di judul, kan juga ada perlindungan hukum pekerja migran dalam perjanjian kerja berdasarkan International Convention on the Protection of Rights of All Migrant Workers and Members of their Families. Yang pertama kali eye-catching adalah judul ini sebenarnya kurang lengkap. Jadi nanti harus ada koreksi ya di sini, bahwa kalau menyebutkan convention itu artinya harus dilengkapi dengan akun berapa convention itu. Ya, tapi ini harus dilengkapi conventionnya tahun berapa. Kemudian dari judul juga perlindungan hukum pekerja migran dalam perjanjian kerja. Sebenarnya ini agak tidak terlalu tepat, karena kalau di judulnya ada terkait dengan perjanjian kerja, artinya yang akan dibahas di dalam itu memang letter law hanya perjanjian kerja, ya. Jadi ide ini nanti mungkin akan dirubah menjadi sangat umum menurut ibu ya, dengan hukum pekerja migran tanpa ada kata dalam perjanjian kerja, tapi berdasarkan International Convention tata itu saja, mungkin itu akan jauh lebih melingkupi ya, relevan dengan apa yang ditulis oleh Marcel gitu. Jadi kata-kata perjanjian kerja itu kemudian menjadi hilang, dikoreksi gitu ya. Karena ibu melihat kalau dari sisi perjanjian kerja, Marcel tidak spesifik bicara tentang perjanjian kerja. Marcel hanya memberikan contoh, memang ada beberapa contoh. Kenapa ini tidak tepat juga menggunakan kata studi kasus, karena memang tidak mengklaim satu kasus sendiri dan tidak terlalu dalam menggali kasus tersebut kan gitu. Jadi mungkin nanti harus dibuat sangat umum ya.
Kemudian mengenai identifikasi masalah. Nah, Ibu mau tanya nih. Tadi sudah sangat baik sebenarnya Marcel menjelaskan dulu apa sih atau ada perbedaan kata nih atau terminologi ketika dalam convention itu menyebut pekerja migran, sedangkan dalam undang-undang kita menyebut tenaga kerja asing, dan itu berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Pasal berapa tuh? Pasal 1 undang-undang ketenagakerjaan. Artinya kita dapat simpulkan bahwa sebenarnya Indonesia memberikan perlindungan hukum kan kepada pekerja migran dengan ada penyebutan tersendiri. Bahkan ada Perpres yang secara khusus mengatur tentang tenaga kerja. Kalau sekarang Ibu tanyakan nih secara garis besar, dalam konvensi tadi sudah sejalan tuh, bisa nggak Marcel jelaskan dalam konvensi sendiri mana-mana saja atau ketentuan mana saja dalam konvensi yang memberikan perlindungan terhadap pekerja migran, dan itu mengenai apa saja? Silakan. Izin menjawab Bu, kalau kita mengambil atau mengacu dari Konvensi Internasional Perlindungan Migran seperti ini, perlindungan itu diharuskan dari pekerja migran beserta dengan seluruh anggota keluarganya yang dibawa kepada negara yang bukan warga negaranya. Dan aspek perlindungan hukum yang diberikan dari sesuai dengan apa yang tertuang di International Convention atau ICRN. Itu diharuskan sebagai perlindungan terhadap pekerja migrannya, dan juga penjaminan hak hidup yang layak ketika ia bekerja di negara yang bukan warga negara yang lain. Tapi tidak disebutkan Aturannya di mana tuh? Convention artikel berapa? Saya juga mengalami banget dari artikel berapanya. Tapi saya membaca memang disebutkan bahwa pekerja migran ini harus bebas dari perlakuan yang diskriminatif dari suatu negara berdasarkan dari ras dan beberapa etnis dan beberapa hal yang sebenarnya mendukung itu. Coba dibuka dulu. Pasti ada di situ. Artikel berapa? Ini sudah ada di halaman, mulai dari halaman 50, 51, itu banyak. Kalau di pasal 16 dari Konvensi Internasional menyebutkan bahwa pekerja migran dan keluarganya harus Pasal berapa? Pasal 16. Di halaman berapa? Saya baca di konvensi. Oke, di sini ada nggak? Pasal 16. Ini ada di halaman. Di halaman 49 pendidikan dan keluarganya tidak dalam konvensi, dalam pasal 8 hingga pasal 12 ICRN, dan juga diatur dalam pasal 16 yang tadi saya sebutkan. Jadi kesetaraan lokal di halaman 49 hingga halaman 50. Ya, jadi Marcel, kan ini sebenarnya pertanyaan dasar nih ya, harus mengetahui kalau misalnya tadi bahwa konvensi telah memberikan perlindungan hukum, ada pada ketentuan yang mana perlindungan hukum yang diberikan oleh konvensi dan lingkupnya apa saja, gitu ya. Lingkupnya apa saja? Tadi kan dijelaskan tuh bukan hanya pekerja migrannya, tapi juga seluruh keluarga, anggota keluarganya. Nah, kemudian dari situ apa saja hak-hak yang harusnya dilindungi? Tadi kan di halaman 49 di sini dijelaskan. Ada hak-hak dan kebebasan dasar, kemudian ada juga tentang perlindungan konsuler, kesetaraan dengan warga lokal, ya, perampasan dokumen identitas dan lain sebagainya. Nah,
memang harusnya kalau kita lihat dalam kasus yang tadi dijelaskan oleh Marcel itu mungkin kaitannya dengan pasal 25 ini kesetaraan dengan warga lokal. Kalau tadi bahasanya salah satunya dari banyak ya yang tidak dipenuhi itu adalah penahanan penahanan paspor untuk yang terkait gaji, pemotongan gaji, pemotongan upah, kemudian nilai yang tidak sama dengan lokal, dengan kesepakatan dan sebagainya. Gitu. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan di saran. Ini catat nih ya, bahwa penelitian selanjutnya mungkin bisa dilakukan oleh adik kelasnya itu terkait dengan ini nih. Bagaimana ketentuan dalam pasal 25 konvensi ICRMW 90 terkait dengan kesetaraan antara warga lokal dengan tenaga kerja asing. Karena selama ini jujur saja ibu justru kebalikan dengan Marcel. Ibu menganggap bahwa warga negara asing di sini yang bekerja di sini itu sangat punya privilege ketimbang warga lokal. Kalau kita lihat di Cilegon, kan banyak misalnya pekerja-pekerja dari Korea, dan kita tidak pernah tahu tuh berapa jumlah pekerja asing yang ada di Cilegon. Belum lagi yang di Bojonegoro, yang memang banyak industri Cina di sana. Ya. Jadi harusnya tuh ibu sepakat dengan masukan tadi minimal ada satu institusi atau lembaga yang disebut dengan Dewan Pengawas Independen untuk tenaga kerja asing. Itu bisa berdampak dua tuh, terhadap tenaga kerja asingnya juga terhadap kebutuhan pemerintah daerahnya. Sampai sejauh ini berapa sih tenaga kerja asing yang legal yang ada di Cilegon? Berapa tenaga kerja asing yang ilegal ada di Cilegon? Yang ilegal tuh banyak banget. Ngobrol dengan Pak Nana Jumenang misalnya kan di Bojonegoro itu udah kayak environment sendiri gitu. Sampai pekerja kasarnya pun didatangkan dari China, gitu. Ya. Jadi walaupun ibu punya perspektif yang agak berbeda, tetapi ibu menyepakati bahwa konvensi ini pun bisa diberlakukan untuk tenaga kerja asing Indonesia yang ada di luar negeri. Kan harusnya sama toh gitu. Ya, dari perspektif itu. Jadi nanti itu mungkin bisa itu dimasukkan saran ya kalau memang arahnya terkait tadi kesetaraan. Ada lagi nih, kalau misalnya tadi kan menurut konvensinya apa aja sih perlindungan yang bisa diberikan oleh konvensi, dan kita sepakat bahwa dari penjelasan Marcel bahwa Indonesia itu sudah memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum sebenarnya sesuai dengan peraturan perundangan ya. Kalau bicara faktanya mungkin agak berbeda ya. Tetapi kita juga harus tahu kemudian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia perlindungan hukum yang diberikan itu melalui apa saja, instrumen hukum apa saja yang bisa dilihat atau dijadikan rujukan bisa memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran asing tadi. Kalau dari peraturan perundang-undangan Indonesia yang bisa dijadikan sebagai perlindungan kepada pekerja migran itu dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia pasal 1, di mana diskriminasi adalah setiap pembatasan pelecehan atau pemukulan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pengurangan hak asasi manusia. Dalam hal ini juga dalam Undang-Undang yang sama Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 26 setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Itu salah satu positif, dan juga bisa melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal
Kalau dalam pasal 40 sampai 46 itu mengatur tentang bagaimana memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia, syarat dan prasyaratnya atau peraturan yang harus tunduk dari perusahaan atau pemberi kontrak kerja kepada tenaga kerja asing. Dan pada pasal 47 ayat 1 menyatakan pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Itu beberapa dari yang bisa digunakan untuk pelindungan sesuai dengan kasus yang terjadi itu. Nah, kalau misalnya tadi ya, kalau menurut penelitian Maxwell bahwa ada ketimpangan, ada diskriminasi, ada hal-hal yang tidak diberikan, kemudian ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Sebenarnya agak kejauhan sih, mungkin lebih kepada pelanggaran kontrak ya. Kemudian pertanyaan besarnya, apa dampaknya sebenarnya bagi Indonesia nih ketika tadi temuan-temuan kasus tersebut itu kemudian ada gitu. Dampak terbesarnya kalau kemarin itu yang sesuai dengan kasus dari JNI ya Bu, dan Chemical Industry, akhirnya PT JNI harus menutup atau mengatakan kepanikan atau kebangkrutan. Dan akhirnya investasi yang telah dilakukan di Indonesia, Bangkrutnya itu karena tenaga kerjanya, kasus tenaga kerja atau manajerialnya Bu, karena sistem manajerial yang telah ditinjau oleh Kemenaker juga oleh tenaga kerjaan, bahwa terdapat banyaknya kasus-kasus terutama dalam pekerjaan penerapan K3 yang tidak baik, tidak efisien dan optimal, dan juga pengupahan buruh, terutama buruh lokal ataupun buruh dari migran Bu, yang akhirnya menjadi sebuah konflik. Yang Perserikatan Buruh pada hal ini telah turun tangan untuk menemui sebuah titik tengah dengan PT GNI. Namun tidak didapatkan, melainkan dari mendapatkan titik tengah atau solusi yang diharapkan diberikan oleh PT GNI, namun akhirnya menjadi deadlock. Oke, itu kan bagi PT-nya sendiri ya, artinya PT-nya kemudian di pilotkan atau apa bahasanya? Belum dipilotkan, tapi secara saham mereka memang sudah turun drastis, dan ada sebuah wacana bahwa langkah yang paling baik untuk menyelamatkan PT GNI adalah diakuisisi oleh pemerintah dengan pendanaan dari dana negara. Sebenarnya kalau dampak ke Indonesia-nya, banyak pekerja Indonesia kurang lebih dari 10.000 tenaga kerja yang diserap, terutama dari pekerja lokal di PT GNI. Akhirnya beberapa dari mereka yang melaksanakan aksi mogok kerja dikarenakan tidak diindahkan K3 dan juga pemotongan upah yang tidak masuk akal itu, akhirnya mereka harus dipecat. Lokasinya di mana? Di Morowali. Oh, Morowali. Oke. Dia nikel atau Ya, smelter nikel. Oh, oke. Kalau dampak terhadap Indonesia secara keseluruhannya seperti apa? Terhadap kebijakan ini kan juga ada kaitannya dengan kebijakan nikel ya? Iya. Kalau dampak secara keseluruhan, sebenarnya kalau dari sisi saya pribadi ya Bu, rasanya tidak masuk akal kalau kita kembali harus mengakuisisi sebuah perusahaan yang sudah sakit. Seperti waktu dulu pengakuisisi dalam masa era Pak SBY, mengakuisisi Bank Sentral, dan sekarang mau mengakuisisi PT BNI yang sudah sakit, dan kita bisa lihat mungkin secara sahamnya sudah tidak baik, dan juga sudah banyak pemotongan upah dan juga pekerja dan belum dipenuhinya hak-hak dari pekerja, baik pekerja lokal ataupun pekerja migran sampai detik ini. Jadi rasanya menambah penyakit sih. Ya, ada mungkin kalau dari sisi perusahaannya kita bisa melihat bahwa di satu sisi jalan keluarnya tadi solusinya misalnya mengakuisisi itu harus dilihat kembali apakah lebih menguntungkan atau tidak untuk Indonesia atau malah menjadi beban kan gitu. Kemudian yang kedua, dengan dibangkrutkan mungkin kemudian dihilangkan begitu saja juga kan agak susah karena kan investasi yang ditanam di sana sudah besar gitu. Kemudian pemulihan terhadap environment-nya seperti apa, siapa yang akan bertanggung jawab dan lain sebagainya. Sebenarnya ini mencari masalah juga ya. Tapi artinya pemerintah harus punya. Tapi dari sudut pandang yang lebih luas adalah ketika Indonesia punya kebijakan nikah, kemudian ingin menarik investasi yang besar. Tapi ketika ada kasus-kasus terkait dengan manajerial, terutama tenaga kerja seperti ini kan jadi presiden buruk sebenarnya.
bisa nggak ya saya investasi ke Indonesia, tetapi dengan kan tentu dia bukan cuma bawa uang, tapi bawa tenaga kerja, bawa infrastruktur yang dia bawa dan alat-alat dan sebagainya gitu. Indonesia bisa tidak menjamin hal tersebut kemudian bisa berjalan dengan baik, gitu kan? Nah itu dampak besarnya sekali lagi terhadap kebutuhan investasi di Indonesia sebenarnya. Nah, hal yang lain yang Ibu juga mau tanya, kalau menurut Marcel tadi bahwa ini Ibu agak ngeri nih, bahasanya sebenarnya ada praktek perbudakan gitu. Nah, dalam kasus ini, dalam penelitian yang Marcel lakukan, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah dalam konvensi juga menyebutkan apa itu perbudakan gitu ya? Kenapa Marcel kemudian bisa menganalisa bahwa apa yang dilakukan oleh PT GNI misalnya pada kasus yang dijelaskan Marcel itu merupakan sebuah tindakan perbudakan? Mengacu dari beberapa rentetan kasus pelanggaran yang telah terjadi di PT BNI dan juga ini beberapa bangunan dari smelter Mekanika Indonesia dan juga PT Oksigen Stainless Steel dan juga PT VDNI. Salah satu contoh kasusnya yang terjadi oleh Siang dari PT VDNI atau PT Mekanika Indonesia yang ketika maskernya ditahan ketika masa kontrak kerjanya telah selesai. Jadi dia terpaksa harus bekerja lagi tanpa adanya kontrak kerja yang dia bekerja lagi dalam PT VDNI. Dan juga kalau menurut dari saya pribadi, kenapa saya bisa mengambil dari bahasa perbudakan itu dikarenakan beberapa hak-hak itu dirampas oleh PT-PT atau smelter nikel yang ada di Indonesia. Contohnya pemotongan gaji dan juga PHK dan juga memberikan SP secara diskriminatif bagi para pelaku yang melaksanakan aksi mogok pada PT GNI. Itu sih, jadi ada tindakan yang cukup diskriminatif kepada para pekerja yang akhirnya secara tidak langsung hak-hak dari para pekerja ini, bahkan aksi mogok kerja itu bagian dari hak-hak dari buruh dan mereka tidak bisa melaksanakannya lagi karena dari tekanan dari manajerial. Nah, iya, artinya gini, kalau Ibu nggak tahu apakah ada kata perbudakan atau tidak di sini. Kalau di konvensi ada. Di mana? Pasal 11. Pasal 11 konvensi bisa disebutkan apa? Pasal 11 tidak seorang pun pekerja migran atau anggota boleh diperbudak atau diperhambakan. Tidak seorang pun pekerja migran dalam ayat 2 atau anggota keluarga boleh diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib. Berdasarkan dari tadi, karena penahanan paspor dan juga pemotongan upah dan juga pemberian SP secara diskriminatif, akhirnya para pekerja kehilangan haknya dan mereka terpaksa harus melakukan sebuah kerjaan yang padahal dalam faktanya juga mereka membahayakan diri mereka sendiri karena tidak optimalisasinya K3 itu. Oke. Penjelasan Marcel tadi cukup logis, tapi pertanyaan Ibu, apakah ada di situ, di sini? 11. Ya, maksud Ibu begini, dalam bab 4 itu kan harusnya Marcel menganalisa tuh. Ya, menganalisa apa-apa saja yang dianggap bahwa ini Indonesia tidak sedang melakukan perlindungan hukum dan taruhlah melanggar gitu ya konvensi ini yang Indonesia sendiri sebenarnya sudah meratifikasi kan gitu. Salah satunya adalah tadi kalau statement Marcel kan ada potensi perbudakan. Karena kenapa potensi? Karena kalimat perbudakan itu kan harus betul-betul harus dibuktikan dengan baik. Nah, hasil dari temuan Kemenaker apakah sampai situ atau tidak? Kalau yang Ibu tangkap dari obrolan sebelumnya itu kan pelanggaran kontrak kan bahasanya begitu ya, bukan perbudakan. Nah, kalau tadi definisi perbudakan itu dijelaskan, itu kan bisa jadi satu poin analisa tuh. Kenapa dalam konvensi mungkin ini ada potensi perbudakan karena konvensi pasal 11 menyatakan begini terhadap tindakan penahanan paspor, kemudian tadi logika tadi itu dijelaskan di analisa 4 di bab 4. Ya, penahanan paspor itu dapat berdampak kepada pekerja migran ini dipaksa mau tidak mau karena dia tidak bisa keluar dari negara, dia harus bekerja lagi dan itu melanggar pasal 11 kerja paksa dan kerja wajib
tadi itu gitu. Jadi begitu untuk dianalisa buat tempatnya. Gitu. Makanya tadi ibu sedikit tertarik dengan kata perbudakan. Marcel begitu percaya diri bahwa ini ada praktek perbudakan. Tapi itu kan harus dibuktikan. Nah, sudut pandang tadi itu bisa masuk, asal dijelaskan. Ya. Untuk saya mungkin itu aja, Pak Pimpinan. Silakan. Siap. Terima kasih, Mas. Terima kasih pada telah satu Majelis Pembimbing pertama Dr. Haji Evangeline Salma atas telaah dan masukannya Marcel untuk dicatat dan rekapitulasi ulang, nanti didiskusikan kembali dengan Bu Eva dan juga didiskusikan kembali dengan pembimbing yang lain. Oke, sebelum mulai dengan Bu Hera, saya coba lihat ada. Oke, selanjutnya ini seharusnya Pak Surya, tapi Pak Surya kita skip. Dimohon kesediaannya kepada telah kedua Ibu Hera Susanti SHLM, waktu dan tempat dipersilakan ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Andi Sintamala dan izin Bu Eva. Baik, ini Azahra Marcelona Siregar ya. Udah semester berapa? Oh, alhamdulillah ya, berarti di detik terakhir maksudnya masih bisa menyelesaikan gitu ya. Ya kayak itu kan sesuatu yang harus diapresiasi ya Bu ya. Iya, rezeki juga gitu ya, karena kan nggak mudah menulis menulis dengan skripsi dengan halaman yang cukup banyak gitu ya, pasti butuh effort yang lebih, terus juga nggak menyerah juga ya gitu ya. Oke, baik. Selamat ya untuk ini apa panggilannya, Azahra, Marcelona atau Marcel. Oke, selamat Marcel ya. Setelah hari ini insya Allah ya berbuah lah ya hasil dari kerja kerasnya. Baik, judulnya apa ini Marcel? Judulnya Peraturan Hukum Pekerja Migran berdasarkan Perjanjian Kerja International Convention on the Protection of the Rights of Migrants and Members of Families. Oke, studi kasus perusahaan nikel di Indonesia itu sebenarnya include ke judulnya atau enggak? Enggak ya? Berarti di sini di halaman 11 ditulis tapi di sini ya Bu, karena ya ini saya belum sempat menghapus. Memang waktu itu berdasarkan dari input dari Pak Andi juga Bu Eva, sebenarnya dihapus aja. Jadi kita fokus stick with the international convention aja. Oke, berarti kalau judulnya dihapus, isi di dalamnya juga disesuaikan gitu ya judulnya, karena di sini nanti di judulnya tidak ditulis, tapi di dalam itu judulnya ditulis tuh studi kasus perusahaan nikel di Indonesia gitu ya. Jadi diserahkan aja kalau di judul tulis, berarti di dalam nanti kalau penyebutan judul ditulis juga. Kalau misalnya di judulnya tidak ditulis, penyebutan judul nggak perlu ditulis, disesuaikan. Oke, baik, ini kan Ibu baru baca kayak speed reading gitu ya, membaca cepat, baru dapat tadi pagi, baru lihat tadi pagi. Cuma tadi waktu Ibu baca sekilas ya, terdapat banyak kesalahan, walaupun kesalahannya tidak terlalu fatal, tapi
cukup mengganggu gitu ya ketika dilihat, padahal tidak dibaca secara khusus gitu ya, hanya cuma di speed reading lah ya, cuma dibaca kayak gini, tapi terlihat gitu, cukup terlihat. Misalnya nih ya, penulisan huruf kapital. Nah, menemukan banyak sekali penulisan huruf kapital yang Ibu rasa sebenarnya itu tidak perlu ditulis huruf kapital. Misalnya seperti perlindungan hukum, ya kan? Perlindungan hukum kalau dia dijadikan sebagai judul mungkin ya, atau perlindungan hukum dalam aturan perundang-undangan yang dijelaskan itu mungkin perlu ditulis huruf kapital di awal kata gitu. Tapi kalau dia dijelaskan atau deskripsi secara umum dalam sebuah kalimat yang mungkin tidak perlu ya dipakai huruf kapital di dalamnya, itu mungkin diperhatikan lagi ya. Misalnya juga perlindungan hukum itu dibesarkan, kemudian nanti di beberapa part atau bagian perlindungan kecil hukumnya besar, nah gitu. Jadi sama halnya dengan pekerja migran. Ya, pekerja migran di sini juga di luar dari apa itu istilahnya pekerja migran sebagai sebuah konvensi, misalnya kan di situ disebutkan ya kan pekerja migran dan anggota keluarganya. Mungkin di situ perlu ditulis huruf besar dan huruf kapital di awal kalimat. Tapi kalau dia dijelaskan secara umum seperti itu, ya rasa itu tidak diperlukan gitu ya. Dan di sini tuh banyak Ibu temukan penggunaan huruf kapital yang Ibu rasa nggak perlu, tapi itu ditulis ya, pekerja lokal juga ya misalnya gitu ya. Dan ada beberapa yang nanti dicek kembali, dan diceknya itu misalnya seperti ini, dilihat juga ketentuannya itu dalam kaidah bahasa Indonesia itu seperti apa gitu. Apakah penggunaan huruf kapital di awal kata itu kan ada ketentuannya, coba dilihat supaya nggak bingung ya kan, karena kan bingung ini perlu dikapitalin apa enggak ya gitu. Jadi langsung aja dilihat ketentuannya itu di mana gitu. Jadi nggak perlu bingung karena udah mengikuti ketentuan kan gitu. Kemudian selanjutnya yaitu terkait format penulisan. Nah di sini ya Ibu merasa bahwa skripsi ini kan halamannya banyak ya, jadi mungkin yang untuk menyelesaikan yang akhir, mungkin yang sebelum-sebelumnya itu untuk format penulisan sedikit terlupakan juga gitu ya, karena mungkin deadline dan sebagainya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti dicek ulang ya terkait format penulisan. Misalnya nih di sini Bu udah tandain ya terkait kesalahannya, alinea misalnya, alinea baru ya kan. Alinea barunya itu kadang awal, maksudnya setelah subjudul itu kan ada kalimat, ada paragraf itu. Paragraf kan harusnya dialineakan ya, melihat yang sebelumnya di seperti itu. Ini ada yang ada alineanya, ada yang tidak. Kemudian alineanya itu formatnya beda-beda, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah itu yang maksudnya yang Ibu rasa perlu diseragamkan gitu ya. Jadi dilihat lagi, misalnya di sini ada yang banyak yang tidak dialineakan gitu ya. Harusnya kan di awal paragraf itu ada alineanya, ini tidak ada. Kemudian juga penulisan kutipan gitu ya. Penulisan kutipannya, kutipan langsungnya ada yang satu spasi, ada yang ditulis seperti biasa gitu ya. Kemudian juga misalnya kayak penulisan subjudul tuh. Jadi kayak di sini nih di halaman. Misalnya di halaman tadi itu Ibu lihat judulnya bahkan kepotong gitu ya, di mana ya, kayaknya tadi halaman deket, inilah halaman 11 atau oh bukan, halaman abstrak. Di abstrak ya, yang tadi itu di abstrak ya. Oh iya mungkin ya, iya di abstrak itu. Itu di kebawahnya aja ya, di enter saja, ada nggak abstrak. Nah, yang seperti ini tuh ada beberapa lagi yang case-nya sama seperti ini. Coba lihat di abstraknya ada nggak? Ada abstrak nggak di situ? Nah, di bawahnya coba lihat judul di bawah, paling bawah. Ya. Oh iya. Kan?
Terus juga terkait numbering ya, penomoran. Ya, terkait penomoran juga nanti dilihat lagi tuh penomorannya ya. Penomorannya itu nanti kalau subjudul dalam subjudul itu bagaimana tulisannya, apakah bisa sejajar atau harus dimasukkan lagi ke dalam posisinya gitu ya. Jadi jangan subjudul dengan poin subjudul tuh sejajar gitu. Jadi kalau bisa apa namanya kayak gini kan subjudulnya tinjauan umum nih, pengaturan terkait pekerja migran dalam Convention on Action bla 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 bla. Kemudian kan ada poin tuh 1 gitu kan. Ya, nah, karena dia itu poin dari subjudul itu, jadi posisinya mungkin formatnya agak masuk ke dalam gitu. Makanya terkait numbering nanti dilihat lagi terkait penomoran gitu ya. Itu gitu. Ada di panduan kalau itu biasanya terkait penulisan nomor gitu ya. Kemudian selanjutnya terkait istilah ya. Istilah di sini hak asasi manusia misalnya disingkat HAM, ya kan? Itu sudah disebutkan di awal, terus di akhir itu disebutkan lengkap semuanya, kemudian ada yang nggak lengkap. Pilih aja kalau misalnya mau tulis lengkap, seragamkan atau disebut aja singkatannya, karena di awal kan sudah ditulis tuh kalau HAM itu hak asasi manusia gitu. Jadi di akhir itu nggak apa-apa, nggak perlu ditulis jabakan lagi gitu, karena di depan sudah ditulis. Tapi nanti secara teknisnya dicek lagi ya. Kemudian lagi ya, nanti ditambahkan lagi ya sama Pak Hadi di bagian daftar pustaka. Itu kalau tidak salah di daftar pustaka ini sebenarnya Ibu rasa penulisannya itu sudah oke, cuma biasanya satu misalnya buku ya, di daftar pustaka di buku, bagian buku itu satu buku dengan buku lainnya itu biasa ada space. Masih ada space ya Pak biasanya? Iya. Ya, ada space. 1,5 ya. Ada 1,5 space gitu. Bukan referensi bukunya ini udah benar seperti ini, cuma satu buku ke buku yang lain misalnya, atau satu jurnal ke jurnal yang lain gitu. Misalnya ada space ini. Kemudian juga yang sering sering dijelaskan sama Pak Afandi itu terkait penulisan penerbitnya. Penerbitnya langsung aja ditulis penerbitnya, nggak perlu ditulis KTP-nya langsung itu. Oke, tapi happy ya jadinya ya. Should be happy ya. Oke, cukup Pak Afandi dari Hera, dari saya. Mungkin ada penambahan lain dari Pak Afandi, nanti dicatat saja ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas telaahnya Ibu Hera Susanti selaku penelaah kedua di sini. Marcel, lumayan banyak, silakan direkapitulasi dan catat semua kritik dan saran dan masukannya, nanti didiskusikan kembali ke pembimbing masing-masing. Nah, karena Pak Surya nggak ada, langsung lompat ke saya. Marcel, begitu di sini Ibu Bapak sekalian, saya akui proses pembimbingannya ini berjalan lebih cepat daripada mobil BYD-nya Bu Eva. Harus terobos Iya, nggak tahu nih Porsche, nggak tahu sih. Tapi alhamdulillah standar minimum requirement-nya kita coba penuhi, ibu-ibu sekalian, itu di luar case-nya yang sudah 2 digit semesternya begitu, tapi ya si prosesnya alhamdulillah terlaksana, walaupun secara substansi mungkin masih carut marut sana sini, tapi ya H- berapa itu DO lebih baik kita sidangkan, nanti kita perbaiki lagi setelahnya. Marcel. Nah, di sini sebenarnya setelah
Ini memang mungkin secara administratif juga begitu. Kemarin pembagian berkas ini H-1 sekali di luar karena antrian di fakultas itu banyak sekali juga. Saya selalu woro-woro kalau bisa 3-4 hari sebelumnya sudah selesai karena berkas ini akan dibaca oleh dosen penelaah baik secara soft copy ataupun hard copy begitu dengan teman-teman di bidang gitu. Jadi kalau di hari H itu nggak stres ngebaca atau nyari salah gitu. Nah tapi di luar itu Marcel, ini lumayan banyak perubahan dalam artian terakhir ketika bimbingan dengan saya itu tidak secara gamblang membahas tentang PT-GNI dan juga studi kasusnya begitu. Terakhir di saya itu yang benar-benar fokus ke the convention dan proses implementasi di Indonesia karena larinya bakal kemana-mana nih perspektifnya. Benar kata Bu Eva, bagi kami yang sudah mungkin nyemplung di dunia kerja, kita malah lebih iri ngelihat tenaga kerja asing ada di sini, atau mungkin Bu Eva atau mungkin Marcel yang sudah di dunia kerja. Saya masih ingat betul selisih gaji saya dengan gaji staf dari Korea begitu, jabatan sama, fungsionalnya sama, masa kerja duluan saya begitu, tapi rate yang di offering saya adalah rate rupiah, which is zaman itu ya tinggi kalau menurut saya. Di daerah saya itu sudah di angka 5 ke 10 juta tapi belum di situ. Dan rupanya setelah 2-3 bulan terjadi begitu saya baru tahu rate dia berapa dan 40 juta begitu. Kok bisa begitu? Kok bisa? Jauh sekali. Nah, ini muncul pertanyaan ke Marcel sebagai peneliti di sini. Nah, menurut Marcel tuh perlu nggak sih adanya upah atau salary yang dari pekerja domestik atau pekerja asing itu? Menurut Marcel perlu nggak sih ada kesetaraan? Atau kalau kamu di US mau pekerja asing mau pekerja apa ya hourly rate-nya $10 yang di offering segini, mau lo orang lokal mau kamu mahasiswa internasional segitu ya segitu. Tapi di Indonesia gitu. Menurut Marcel gimana? Sebenarnya kalau untuk kesetaraan kompleks ya Pak, karena contoh ketika kita menyerap tenaga kerja migran misalkan dari Eropa dengan biaya hidup, mungkin dia punya keluarga, biaya hidup yang tinggi di sana, jika disamaratakan dengan Indonesia dia jadi timpang secara pendapatan untuk dia pribadi. Tapi kalau misalkan disetarakan, berarti hal yang paling terbaik adalah kita yang menaikkan sebagai pekerja lokal. Namun hal ini juga kan berdampak kepada budgeting dari perusahaan sendiri. Ini kan akan mempengaruhi dalam lingkup yang lebih luas lagi ketika terjadi kesetaraan. Sebenarnya kalau saya bilang sudah bisa dikatakan dua simalakam sih Pak. Karena kalau memang terjadi kesetaraan baik dari pekerja lokal, meskipun mereka punya skill yang sama, bobot akademis yang sama, yang membedakan adalah keluarga negaraan sebenarnya. Tapi di sini ada kebutuhan dari masing-masing orang yang dibawa. Ada yang satu meninggalkan rumah untuk suatu negara yang bukan negaranya, dan kita bekerja di negara kita sendiri. Perlu kesetaraan perlu Pak, tapi kalau menurut saya pribadi langkah yang sangat besar dan susah untuk kesetaraan itu. Oke, secara regulasi mungkin bisa diterima, tapi ini sebenarnya problem Indonesia secara umum ataupun negara-negara yang upper middle income dengan generasi emasnya yang tumpah ruah begitu, dengan pekerjaan yang terbatas. Ya nggak mungkin, setara itu nggak mungkin. Tapi ketika sudah di negara-negara yang upper middle income misalkan segala macam sudah lewatin batas itu, ya memang offeringnya ya stand Marcel begitu. Walaupun secara konvensi mungkin peraturan nasionalnya lebih kencang lagi, nggak ada yang membedakan antara upah, salary, pekerja macam apapun gitu. Even yang saya ingat sekarang tuh baru keluar di kementerian kita, nggak boleh ada batasan usia dalam pekerjaan. Kalau kamu apply kerjaan di US itu nggak boleh mention gender, nggak boleh melampirkan foto,
nggak boleh ngelampirkan marital status, nggak boleh ngelampirkan academic background. Bener-bener CV-nya itu hitam putih begitu, bla bla bla, harus surprise by interview ketika hari hanya. Se apa ya, se preventif itu gitu, diimplementasikan. Tapi ketika di sini kan ya alhamdulillah kita sudah mulai turun. Sebenarnya narasi konvensi itu udah jelas begitu, ada begitu. Tapi kan kalau bahasanya saya sama Pak Surya Anom itu memang di hukum internasional itu dibolehkan kita memilih suatu perjanjian internasional klausul-klausul mana setidaknya yang perlu bisa kita terima dan kita tolak gitu, dengan mekanisme perjanjian internasional. Tapi untuk special case-nya Indonesia itu terlalu cherry picking, terlalu milah-milah yang untuk membuat kita. Iya betul. Dan itu aneh ketika dibaca secara umum. Nah, ini tadi lumayan banyak yang sudah dikonfirmasi Marcel dengan penelaah pertama dan penelaah kedua. Tapi mungkin saya fokus ke yang belum aja. Marcel, hati-hati dalam penggunaan nomenklatur pekerja migran, imigran, itu beda semua artinya. Karena kerja asing gitu. Tahu nggak bedanya imigran sama pekerja migran? Oke, pekerja migran, imigran, migran itu beda semua. Ya, itu beda semua kawan. Itu punya artinya sendiri-sendiri. Kamu sebagai peneliti yang memaparkan ini harus clear, makanya nomenklatur yang dipakainya apa. Oh, walaupun bahasa di Undang-Undang Tenaga Kerja itu tenaga kerja asing, bahasa konvensi itu adalah pekerja migran worker gitu. Terus kalau masukkanlah imigran pula, ya beda maksudnya, begitu Mas Marcel. Nah, ada beberapa hal yang irrelevan, seperti ini mungkin pernah dibahas ketika sempro tapi masih mau pakai lagi, Bapak Philippus M. Hajon. Itu nggak relevan kamu gunakan sebagai referensi, walaupun secara metode ya masuk teorinya, tapi kalau bisa spesifik ke hukum internasional referensi yang kamu pakai. Oke, di sini ada dari konvensi ICRMW ini yang tahun 1990, ada beberapa tipe perlindungan Marcel untuk pekerja migran. Atau yang diberikan oleh Indonesia deh, perlindungan hukum yang diberikan oleh Indonesia untuk pekerja migran. Apa? Tadi saya sudah sampaikan bahwa bekerja terus membayar ini untuk kompensasinya. Kompensasi hasil tenaga kerja asing yang dikerjakan, dan juga pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011. Undang-undang apa tuh? Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Okay. Bahwa di pasal 14 setiap orang yang kita garis bawahi, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Oke, ini Marcel di beberapa alinea dan juga di abstrak nulis
Indonesia itu telah memberikan setidaknya perlindungan hukum secara preventif dan represif untuk implementasi dari konvensi ini. Bisa disebutkan mungkin contohnya apa tuh perlindungan hukum secara preventif dan represif di sini? Karena kamu ulang-ulang terus nih. Kalau untuk preventifnya, para pekerja migran yang datang ke Indonesia membawa visa kerja mereka. Jadi mereka sudah kuat secara hukum kalau mereka ini legal atau sah untuk bekerja di Indonesia dengan visa kerja yang datang di Indonesia. Yang izin kerjanya itu, Izin kerjanya juga. yang dikorupsi Kemenaker. Situ-situ. Preventif ini Bu. Jadi kan oke. Secara langkah preventif sudah dilakukan Pak. Meskipun ada pihak ketiga lagi yaitu dari pihak agensinya ya Pak, yang untuk menjamin pekerja-pekerja migran ini saat datang ke Indonesia. Dan untuk represifnya, karena telah terjadi sebenarnya kalau dalam kasus yang diangkat ini Pak, tidak menemui titik tengah Pak Deadlock. Karena sekarang yang terjadi adalah penanganan dari protokol. Tapi untuk tindak atau menindaklanjuti dari kasus yang terjadi sama pekerja migran ini sampai saat ini belum ada kejelasan Pak. Melainkan ada kejelasan tapi dari pihak perusahaan atau industri migran sendiri memotong atau mengangkat dari pekerja tersebut. Kalau pekerja migran tuh punya serikatnya nggak sih? Apa jadi satu? Kalau dari yang saya kutip Pak dari beberapa artikel dan juga jurnal, mereka itu sebenarnya dipersertakan buruh. Tetap nggak bisa. Itu bisa jadi sudah dilakukan sebuah perundingan antara perserikatan buruh di Morowali bersama dengan PT GNI. Tapi PT GNI tidak mau melakukannya Pak. Jadi dihadirkannya akhirnya kepolisian setempat menjadi mediator. Jadi penyelesaian sengketanya via mediasi. Nah, berarti si pekerja migran dalam hal ini yang di Indonesia, dia posisinya tetap di bawah serikat buruh. Betul. Karena sebelum terjadinya kericuhan dan kerusuhan antara pekerja lokal dan pekerja migran, pekerja lokal ini sebelum melaksanakan atau mengerjakan aksi mogok ini mengajak pekerja migran untuk mengikuti aksi mogok tersebut. Tapi karena tidak satu pemahaman dengan pekerja lokal, akhirnya terjadi kerusuhan dan merenggut nyawa sebanyak 2 orang. Ini gado-gado Mas. Banyak bener campur aduknya. Jadi kemana-mana nih. Ke mediasi, ke apa namanya, terus juga tadi di mana batasan antara pelanggaran kontrak dan potensi perbudakan, bla bla bla. Mungkin nanti harus dibatasin yang kamu benar-benar akan tulis secara substansinya, karena bakal ngerembet kemana-mana Marcel. Yang mana ide awalnya ya kamu cuma nyeritain perlindungan hukum menurut ICRMW ini dan juga penerapan di Indonesia. Jadi sebenarnya terlalu kemana-mana, Marcel nanti difokuskan ulang. Nah, secara penulisan tadi benar yang masukan dari Hera, Marcel. Ini ketika saya membacanya yang 2-3 kali itu dan via online begitu, mungkin layar saya sedang redup-redup begitu. Jadi apa namanya, si penulisan ini mixing begitu. Yang mana yang kelihatan sekali itu adalah secara alenia juga apa namanya, kutipan dan juga batas atas bawah kanan kirinya itu berubah-ubah. Kalau dilihat yang bab 5 begitu semuanya banyak menjorok dan berubah-ubah. Kadang yang di bab 4 tuh rapih banget begitu. Mundur ke bab yang lain, kutipannya yang lebih dari 5 itu ada yang 1 alinea, ada yang tetap masuk 2 begitu, dan itu terburu-buru nanti diperbaiki lagi. Oke, mungkin itu Marcel, nanti kita diskusikan lebih lanjut karena porsinya setelah ini kamu nggak diburu-buru lagi dengan DO begitu. Mungkin bisa 10 kali lagi mungkin revisinya Ibu. Jadi nggak ada DO lagi kan? Because we've already make a commitment, right? Iya.
apa namanya itu nanti didiskusikan kembali dengan kedua pembimbing yang nggak ada batas waktu begitu. Apa namanya bisa lebih fokus di penulisannya. Oke, silakan closing statementnya, Marcel. Banyak apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Johan, kepada Bapak semua dan juga kepada Ibu Nanti Santi. Dan kali ini juga tidak hadir itu Bapak Sodiano, tapi saya terima kasih atas dukungannya dalam detik-detik terakhir saya sebagai mahasiswa terakhir, mahasiswa abadi Fakultas Hukum Untirta. Saya terus senang karena hal ini dan hari ini pada pagi hari ini sebuah pembuktian bahwa saya mampu melawan rasa takut saya sendiri. Dikarenakan saya Ini bahasa-bahasa MC orang panggung nih. saya harus melawan rasa takut terutama karena saya takut gagal, saya takut rejection. Namun hari ini kalau boleh saya jujur, saya sudah muntah lebih dari 5 kali sebelum ada di ruangan ini karena menggelitik buat saya mampu menghadapi 18.000 penonton, tapi saya rasanya deg-degan dalam berhadapan dengan dosen berpuji dan meneliti. Jadi menurut saya ini kesempatan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika terdapat kendala dan juga ketidaksempurnaan dari saya meneliti. Ini yang punya itu. Terima kasih Ibu Eva. Terima kasih Bapak Afandi. Meskipun Bapak Afandi udah malas sama saya ya. Nggak bakal udah gitu Pak. Apa ya? Kalau Kan harus yang dengan via WhatsApp juga bilang, aduh, kamu sudah diberikan buku. Jadi Ibu Hera yang memberikan love-nya terakhir, saya jadi merasa semangat lagi. Saya masih memberikan kepada dosen. Jadi terima kasih atas kesempatannya dan juga kehadiran Bapak Ibu. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu namanya GERD berobat. Betul Pak, ada Pak. Itu namanya berobat. Masih kuat. Sama lambung namanya. Iya makanya berobat. Iya, kalau biasanya saya mau manggung, biasanya kan ada minuman, ada makanan, ada distraksi, ada distorsi. Ini kan tidak ada. Saya nikah. Akhirnya. Oke, mungkin kedua penelah ada yang ingin disampaikan, ibu-ibu sekalian. Saya ada. Silakan. Ya, bagaimanapun tulisan yang dibuat oleh Marcel maksudnya belum sempurna. Artinya memang saya dengan Pak Afandi bertujuan memang Marcel memang bisa untuk selesai, bisa lulus. Tapi tadi Pak Afandi bilang bahwa setelah ini akan ada perbaikan, ya harus ada perbaikan. Bagaimanapun nama ini dicantum nomor pertama nih, ya. Jadi harus ada tanggung jawab sebagai pemimpin pertama. Nah ini juga baru menyadari bahwa sepertinya ada perubahan juga nanti perbaikan pada judul, gitu. Sesuai dengan Iya, kemudian mungkin nanti ada tambahan juga kalau misalnya memang mau dibawa ke studi kasusnya tadi, sepertinya kamu tadi lebih banyak ke arah situ, bisa digunakan tapi tidak dalam konteks perjanjian kerjanya, tapi studi kasus pada tenaga kerja aja. Bukan lagi pakai kata pekerja migran, tapi di bawah itu ditambahkan studi kasus pada tenaga